Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua beserta teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Klepon akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Explainable AI terhadap Kepercayaan pada Mahasiswa. Penelitian ini sendiri disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Askar Ahmad Fasya, Atala Irgian, Salma Alia, Siti Hamsa, Isi Enggar, dan juga Sabrina Amalia. Baik, kami izin memulai untuk mempresentasikan hasil penelitian kami di konferensi ini. Yang pertama, kami akan mulai dari latar belakang. Baik, untuk latar belakang sendiri, penggunaan artificial intelligence atau AI di Indonesia itu semakin meningkat seiring transformasi digital, khususnya juga di kalangan generasi muda. Dan walaupun begitu, masih terdapat kesenjangan literasi dan juga akses digital. Kemudian dari Smoothie dan Scribreva 2020, AI itu juga semakin dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan akademik, sehingga kepercayaan terhadap AI menjadi faktor yang paling penting dalam penerimaan rekomendasi yang dihasilkan. Kemudian juga kepercayaan terhadap AI sendiri memiliki peran sentral dalam interaksi manusia kepada AI. Dan kepercayaan yang terlalu rendah itu bisa memicu penolakan, sementara kepercayaan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan resiko automation bias. Kemudian juga salah satu pendekatan yang kami kaji untuk membangun kepercayaan secara proporsional adalah Explainable Artificial Intelligence atau XAI, dan melalui penyedia penjelasan atas rekomendasi AI sendiri. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hasilnya belum konsisten dan juga penelitian eksperimental pada konteks yang digunakan AI sehari-hari oleh mahasiswa itu masih terbatas. Maka dari itu, penelitian kami menguji pengaruh keberadaan penjelasan AI terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap sistem AI. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kami dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian utama. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan tingkat kepercayaan terhadap AI yang signifikan antara kelompok mahasiswa yang diberikan intervensi dan juga kelompok yang tidak diberikan intervensi? Kemudian yang kedua adalah apakah terdapat perbedaan tingkat kepercayaan terhadap AI yang signifikan antara sebelum dan juga sesudah diberikannya intervensi? Kedua pertanyaan itu dirancang untuk melihat dinamika kepercayaan baik antar kelompok ataupun intrakelompok. Selanjutnya dari kerangka teoritis, untuk kerangka teoritis sendiri, penelitian kami berangkat dari konsep kepercayaan terhadap AI atau trust in AI, yang dimana memiliki peran penting dalam menentukan penerimaan dan juga penggunaan rekomendasi sistem dan pengambilan keputusan. Kemudian juga menurut Lee dan Si, kepercayaan ini menjadi mekanisme psikologis utama dalam interaksi manusia dan juga sistem otomatis. Tapi kepercayaan yang tidak terkalibrasi bisa menimbulkan risiko seperti automation bias, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh para suraman dan relay. Dan salah satu faktor yang diyakini bisa mempengaruhi kepercayaan pengguna itu adalah explainable AI, yaitu pemberian penjelasan atas rekomendasi AI untuk meningkatkan transparansi dan juga pemahaman pengguna. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, explainable AI kami posisikan sebagai variabel independen dan juga kepercayaan AI sebagai variabel dependen dengan mahasiswa sebagai subjek penelitian. Next. Di sini saya izin menjelaskan terkait dengan metode penelitian. Yang pertama, ini ada desain. Kami menggunakan eksperimen, yaitu desain to group pretest post test. Kemudian partisipannya ada 30 mahasiswa S1 dengan usia 18 tahun yang sekarang sedang menempati semester 5 dan juga kualifikasinya pernah menggunakan AI. Kemudian juga di sini kami telah pelakuan kepada dua. Yang pertama ada explanation group, di mana ini tuh nanti kita sudah berikan rekomendasi AI kemudian beserta penjelasannya. Ini jumlah 15 mahasiswa. Kemudian yang kedua ada non-explanation group, di mana ini tuh memberikan rekomendasi AI akan tetapi tanpa penjelasan. Jumlahnya juga 11. Kami memisah 30 mahasiswa menjadi dua kelompok itu dengan menggunakan sistem randomize. Kemudian tugas yang kami berikan kepada
adalah 14 skenario pengambilan keputusan non-kritikal. Pengukurannya sendiri yang pertama di sini kami menggunakan kepercayaan terhadap AI atau STS, kemudian pilihan putih rekomendasi atau compliance, kemudian persepsi pendukung dan manipulation check atau post test. Nah, untuk analisis datanya sendiri kami menggunakan Shapiro Wheel, di mana di sini ada Will Jackson dengan link test kurang lebih 0,5 dengan Jamovie. Kemudian etikanya di sini partisipan bersifat sukarela dan kerahasiaan identitas partisipan kami jaga. Baik, selanjutnya untuk bagian hasil penelitian secara empirik dapat dilihat bahwa min pretest sebesar 5,33 dan min post-test sebesar untuk yang eksperimen sebesar 4,067. Sementara untuk min kontrol itu sebesar 5 dan min post-test kontrol sebesar 4,33. Setelah dilakukan uji normalitas menggunakan Sherlock karena mempertimbangkan bahwa jumlah partisipan itu di bawah 30, oleh sebab itu dilakukan uji normalitas secara non-parametrik menggunakan Shapiro-Wilk. Didapati bahwa nilai P sebesar 0,831 yang dan sementara untuk kelompok kontrol sendiri nilai P sebesar 0,975. Adapun uji asumsi dilaksanakan menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test eh, sekali lagi karena mempertimbangkan jumlah partisipan yang di bawah 30 orang. Sehingga didapati bahwa melalui paired samples t-test didapati nilai P sebesar 0,479 dengan efek sebesar 0,244. Sementara untuk independent sample t-test untuk mengukur perbedaan antara kedua kelompok kontrol dan eksperimen didapati bahwa nilai P sebesar 0,134 dengan efek size sebesar 0,563. Secara kesimpulan, terdapat penurunan kepercayaan akan AI, baik di kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Ini merupakan berbanding terbalik dengan beberapa literatur dahulu, namun akan dijelaskan lebih lanjut di bagian pembahasan. Sementara untuk persebaran data kedua kelompok ini normal berdasarkan uji normalitas yang di atas nilai P0 di atas 0,05. Akan tetapi dari uji asumsi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi sebagai dilihat dalam per sample t-test di mana nilai P di atas 0,05. Adapun juga tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol sebagaimana dilihat pula dalam independent samples t-test bahwa nilai P di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak hipotesis yang sebelumnya diajukan bahwa pertanyaan penelitian sebelum diajukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diberikan intervensi dan juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Baik, masuk pada bagian pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian explainable artificial intelligence atau XAI tidak menghasilkan perbedaan tingkat trust yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan penjelasan dalam konteks dan desain eksperimen yang digunakan belum cukup kuat untuk mengubah kepercayaan pengguna secara statistik. Hasil ini sejalan dengan literatur XAI khususnya dari Rosenberg et al. Tahun 2024 yang menegaskan bahwa explainability tidak selalu meningkatkan trust, melainkan sangat bergantung pada kualitas penjelasan, relevansi dengan tugas, dan beban kognitif pengguna. Dalam penelitian ini, penjelasan yang diberikan kemungkinan belum cukup diferensiatif dibandingkan dengan kondisi non-XAI, sehingga tidak memberikan dasar rasional baru bagi pengguna untuk memperbarui evaluasi mereka terhadap sistem AI. Selain itu, teman ini juga dapat dipahami melalui mekanisme self-reinforcing loop. Ketika trust awal pengguna relatif netral dan interaksi berlangsung singkat tanpa pengalaman positif yang kuat, perilaku penggunaan cenderung tidak berubah, sehingga tingkat trust tetap stabil. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa explainability bukan faktor yang berdiri sendiri, melainkan bekerja secara kontekstual bersama desain tugas, durasi interaksi, dan pengalaman pengguna. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa tujuan XAI bukan memaksimalkan trust, melainkan membentuk appropriate trust yang proporsional terhadap kemampuan dan keterbatasan sistem. Selanjutnya, implikasi utama dari penelitian ini adalah bahwa tujuan explainable
artificial intelligence tidak seharusnya dipahami sebagai upaya untuk memaksimalkan kepercayaan pengguna, melainkan untuk membentuk appropriate trust yang terkalibrasi, artinya pengguna perlu mempercayai AI secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa explainability tidak selalu meningkatkan trust. Oleh karena itu, desain AI perlu menekankan penjelasan yang ringkas, relevan dengan konteks tugas, dan konsisten dengan keluaran sistem. Penjelasan yang terlalu rinci atau teknis justru berpotensi meningkatkan beban kognitif dan tidak memberikan dampak positif terhadap kepercayaan pengguna. Implikasi ini penting bagi perancang dan pembuat kebijakan AI karena penggunaan AI tidak hanya berdampak pada kinerja teknis, tapi juga pada aspek psikologis pengguna, seperti persepsi reliabilitas dan kecenderungan reliance. Dengan demikian, pengembangan AI perlu diarahkan pada pendekatan yang berkelanjutan secara sosial dan berpusat pada pengguna. Namun, temuan ini perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian, yaitu konteks tugas yang bersifat umum, penggunaan satu jenis penjelasan, durasi interaksi yang singkat, serta pengukuran trust berbasis self-report. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji XAI pada konteks yang lebih kompleks dengan desain longitudinal dan indikator perilaku yang lebih objektif. Selanjutnya, kesimpulan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian penjelasan pada rekomendasi AI tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa. Namun, temuan effect size pada kategori sedang mengindikasi adanya pengaruh praktis explainable AI dalam membentuk dinamika kepercayaan pengguna. Explainability tidak secara otomatis meningkatkan trust, melainkan berperan sebagai mekanisme regulasi kognitif yang membantu mahasiswa mengevaluasi rekomendasi AI secara lebih reflektif dan rasional. Oleh karena itu, explainable AI lebih tepat dipahami sebagai alat pendukung evaluasi kepercayaan, bukan sebagai sarana peningkatan kepercayaan secara sepihak. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan paparan AI yang lebih panjang atau berulang, menguji bentuk explainability, serta mengombinasikan pengukuran kuesioner dengan indikator perilaku. Selain itu, pengujian pada konteks tugas dengan tingkat risiko berbeda dan penguatan literasi AI di lingkungan pendidikan juga penting untuk mendorong penggunaan AI yang kritis dan proporsional. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama proses maupun penyampaian presentasi. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Kami ucapkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dosen pengampu dan asisten tutor mata kuliah metode eksperimen, dan para partisipan mahasiswa UI yang telah berpartisipasi dan membantu mendukung pelaksanaan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.